PT Pembangunan Perumahan atau yang kita kenal sebagai PTPP ini kan salah satu jagoannya BUMN konstruksi di Indonesia. Tapi belakangan ini ada yang aneh. Di satu sisi mereka gembar-gembor dapat proyek triliunan. Di sisi lain labanya kok kayak hilang ditelan bumi. Nah, ada apa sebenarnya? Coba deh lihat ini. Kiri kanan beda banget ceritanya. Di satu berita, PTPP bangga umumin menang kontrak gede. Kayak proyek Kejaksaan Agung yang nilainya hampir 1 triliun. Tapi di berita lain, laporan keuangannya nunjukin laba bersihnya anjlok parah. Jadi, gimana ceritanya perusahaan yang lagi sibuk-sibuknya membangun, tapi kondisi keuangannya malah kayak mau runtuh? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba jawab pertanyaan ini. Kita akan bedah lebih dalam, lebih dari sekedar judul berita, untuk ngerti apa yang sebenarnya lagi terjadi di tubuh PTPP. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama, kita akan langsung bongkar-bongkaran angka buat lihat separah apa sih masalah keuangan yang lagi dihadapi PTPP. Lihat angka ini, minus 97,9%. Laba bersih mereka itu terjun bebas. Dari yang tadinya 267,3 miliar rupiah, sekarang sisa 5,6 miliar. Ini bukan sekedar penurunan biasa. Ini udah kayak jatuh dari tebing. Dan inilah biang kerok utamanya. Utang segunung 40,2 triliun rupiah. Utang sebesar ini tuh bom waktu di bisnis konstruksi, apalagi banyak yang datang dari proyek turnkey zaman dulu. Tahu kan? Proyek yang mereka harus modalin dulu semuanya, baru dibayar belakangan kalau udah selesai. Ini bikin napas mereka sesek banget. Apalagi lebih dari setengah utangnya itu utang jangka pendek. Angka 0,77x ini kelihatannya teknis banget ya. Tapi artinya, seram. Gampangnya gini, duit yang mereka hasilin dari kerjaan inti mereka, itu bahkan nggak cukup buat bayar bunga utangnya aja. Kebayang kan, setiap rupiah yang masuk dari proyek langsung ludes cuma buat bayar bunga. Jadi intinya begini, PTPP itu kejebak dalam lingkaran setan utang. Biaya pinjaman yang gede banget itu menggerogoti semua keuntungan mereka. Fokus perusahaan jadi bergeser. Dari yang tadinya membangun proyek-proyek keren, sekarang jadi cuma berjuang di mana caranya bisa bertahan hidup. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kalau ada masalah, pasti ada rencana solusinya kan? Nah, sekarang kita pindah dari masalah ke solusi. Manajemen PTPP udah nyiapin 3 jurus andalan buat comeback. Rencananya cukup jelas. Pertama, fokus cari kontrak yang sehat. Kedua, jual-jualin aset buat bayar utang. Dan ketiga, siap-siap buat langkah jangka panjang, yaitu merger. Yuk kita kupas satu-satu. Jurus pertama, ini pertaruhan besar mereka, IKN. Bedanya apa proyek IKN ini sama yang dulu? Nah, kontrak IKN ini skema bayarnya berdasarkan progres. Jadi ada kerja, ada duit. Nggak kayak dulu yang harus nombokin semuanya di awal. Ini jelas bikin napas mereka jauh lebih lega. Target ini nunjukin kalau mereka udah tobat. Mereka nggak lagi asal kejar volume kontrak, tapi sekarang lebih milih-milih proyek yang secara finansial sehat dan pastinya nguntungin ya. Contohnya kayak di IKN itu. Jurus kedua ini ibaratnya minum obat pahit, tapi harus. Namanya deleveraging, atau gampangnya potong utang. Cara paling cepat, ya jual aset-aset yang nggak jadi bisnis utama mereka buat dapetin duit tunai. Dan ini bukan cuma wacana loh, bisa kita lihat di sini, prosesnya udah jalan. Penjualan PP Infrastruktur dan Celebes Railway Indonesia ini katanya udah di tahap akhir. Kalau dua-duanya laku, PTPP bisa dapat duit segar hampir 1,7 triliun rupiah. Lumayan banget buat nyicil utang yang bunganya tinggi. Dan jurus pamungkasnya, ini buat jangka panjang. Pemerintah, lewat holding BUMN Danantara, mau menjodohkan PTPP sama Adikarya. Tujuannya apa? Biar jadi satu raksasa konstruksi baru yang lebih ramping, lebih fokus, dan pastinya lebih sehat secara keuangan. Tapi tunggu dulu. Jalan buat pulih itu nggak mulus kayak jalan tol baru. Ada satu awan gelap yang bisa bikin semua rencana indah ini jadi berantakan. Dan awan gelap itu adalah KPK. Yap, Komisi Pemberantasan Korupsi lagi nginvestigasi PTTP secara mendalam. Ini adalah resiko eksternal yang serius banget dan gak bisa dianggap enteng.
Jadi tuduhannya apa sih? Menurut info yang beredar, investigasinya ini fokus ke divisi EPC PTPP. Dugaannya serius, ada pembayaran untuk proyek smelter dan pembangkit listrik yang ternyata fiktif, alias kerjaannya nggak pernah ada. Kerugian negaranya ditaksir sekitar 46,8 miliar rupiah dan beberapa pejabatnya udah ditahan. Pihak PTPP sendiri tentu udah ngasih pernyataan resmi ya. Intinya mereka bilang bakal tetap komit sama GCG atau Good Corporate Governance, bakal kooperatif sama proses hukum, dan mereka juga negasin kalau operasional bisnis sehari-hari tetap berjalan normal. Oke, sekarang kita udah lihat masalahnya, solusinya, sama risikonya. Yuk, kita satukan semua kepingan puzzle ini dan lihat ke depan. Kira-kira gimana nasib akhir PTPP? Rencana merger ini sendiri ternyata sempat molor. Awalnya ditargetin kelar tahun 2025, tapi diundur ke kuartal pertama 2026. Alasan utamanya, kata Danantara, karena kondisi keuangan BUMN Karya, ini termasuk PTPP, dinilai masih terlalu rapuh untuk digabungkan. Langkah ini tuh sebenarnya bagian dari rencana besar pemerintah. Mereka mau merampingkan 7 perusahaan konstruksi BUMN, jadi tinggal 3 aja. Masing-masing nanti punya spesialisasi. Nah, PTPP sama Adikarya ini bakal fokus garap gedung dan infrastruktur kota. Biar nggak saling sikut dan rebutan proyek lagi, gitu ceritanya. Nah, slide ini dengan jelas nunjukin betapa bingungnya pasar sekarang. Lucu kan? Ada indikator teknikal jangka pendek yang nyuruh beli, tapi di saat yang sama, indikator jangka panjangnya teriak jual. Ini cerminan sempurna dari investor yang lagi galau, gak yakin PTPP ini mau dibawa kemana. Kutipan analisis ini ngerangkum dilemanya dengan pas. Di satu sisi, harga sahamnya emang murah, karena risikonya tinggi banget. Tapi di sisi lain, kalau aja rencana jual asetnya itu berhasil dan duitnya beneran masuk, wah ini bisa jadi titik balik yang luar biasa buat mereka di akhir 2026 nanti. Jadi, kita kembali ke pertanyaan di awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. PTPP punya peta jalan yang jelas untuk keluar dari krisis, tapi di saat yang sama ada hantu kasus hukum yang membayangi setiap langkah mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah fondasi pemulihan ini cukup kuat, atau jangan-jangan mereka cuma sedang membangun istana pasir yang siap ambruk kapan saja?